Baik, perkenalkan, nama saya Malika Malfaisal Pahlevi dengan nomor induk mahasiswa 25001020162. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Metode Penelitian Manajemen dengan dosen Ibu Dr. Ratna Trihari Safariningsih, Magister Manajemen. Untuk proposal penelitiannya, saya mengajukan dengan judul Pengaruh Penerbitan Green Sukuk terhadap Pengembangan Sektor Energi Terbarukan di Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Berikut daftar isinya, berikut daftar tabelnya, berikut daftar gambarnya, dan berikut untuk bab 1 pendahuluan. Saya akan jelaskan sedikit untuk latar belakang masalah dari penelitian ini. Jadi penelitian ini mengangkat topik dari perubahan iklim. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim menjadi isu yang selalu diangkat dalam topik nasional, bahkan internasional. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan lebih dari 17.000 pulau, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengembangan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Indonesia juga merupakan negara dengan komitmen yang kuat terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dengan target net zero emission pada tahun 2060. Untuk mencapai target tersebut, pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT menjadi salah satu agenda strategis nasional mengingat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Upaya pengembangan energi terbarukan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pendanaan. Kemampuan pembiayaan dari APBN sangat terbatas. Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk mendukung proyek-proyek energi terbarukan memerlukan biaya yang sangat besar. Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan instrumen keuangan berbasis syariah berupa Green Sukuk. Green Sukuk adalah instrumen pembiayaan berbasis syariah yang dananya dikhususkan untuk membiayai proyek ramah lingkungan termasuk proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah, dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan sovereign green sukuk pada tahun 2018. Dan sejak itu penerbitannya terus dilakukan secara berkala baik di pasar global maupun domestik melalui suku retail. Pada periode 2021 hingga 2025, penerbitan green suku oleh pemerintah Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi nilai maupun jumlah investor yang berpartisipasi. Penerimaan dana dari Green Suku tersebut sebagian dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek di sektor energi terbarukan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, angin, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA skala kecil, dan pembangkit listrik tenaga bumi atau geothermal. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa besar kontribusi atau pengaruh dari penerbitan Green Sukuk terhadap perkembangan kapasitas dan investasi pada sektor energi terbarukan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran suku hijau atau green sukuk dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Namun penelitian yang secara spesifik menganalisis hubungan kuantitatif antara penerbitan green sukuk dengan pengembangan sektor yang terbarukan khususnya pada periode 2021 hingga 2025 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis sejauh mana penerbitan green sukuk berpengaruh terhadap pengembangan sektor energi terbarukan di Indonesia. Untuk rumusan masalah, dilihat dari latar belakang masalah, diperoleh rumusan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan penerbitan Green Sukuk di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2025. Bagaimana perkembangan sektor energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2025. Apakah penerbitan Green Sukuk berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan sektor energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2025. Yang keempat, seberapa besar kontribusi alokasi dana Green Sukuk terhadap pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia. Yang C, tujuan penelitian.
Yang pertama untuk menganalisis perkembangan penelitian green suku di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2025. Yang kedua untuk menganalisis perkembangan sektor energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2025. Yang ketiga untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerbitan green suku terhadap pengembangan sektor energi terbarukan Indonesia pada tahun 2021 hingga 2025. Yang keempat, untuk mengukur besaran kontribusi alokasi dana green suku terhadap pertumbuhan kapasitas terpasang listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah terkait peran instrumen keuangan syariah berbasis lingkungan atau green sukuk dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi energi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan green sukuk dan energi sektor energi terbarukan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait strategi pembiayaan transisi energi melalui instrumen green sukuk. Bagi pelaku industri dan investor, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas green sukuk sebagai instrumen investasi yang mendukung pengembangan sektor energi terbarukan. Yang ketiga, bagi akademisi dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai keterkaitan keuangan syariah dengan isu berkelanjutan dan lingkungan. Yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka, kajian teorinya. Kajian teori bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang relevan dengan variabel-variabel yang dimanfaatkan pada penelitian ini merupakan green suku, energi terbarukan, dan pembiayaan berkelanjutan. Suku dan green suku. Suku merupakan instrumen keuangan syariah yang mempresentasikan kepemilikan atas suatu aset, manfaat, atau jasa dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa yang sesuai dengan ketentuan syariah. Green suku adalah jenis suku yang dana hasil penerbitannya secara khusus digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali refinancing pada proyek-proyek yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Energi baru dan terbarukan atau EBT. Energi baru dan terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Pengembangan EBT menjadi salah satu strategi utama dalam upaya diversifikasi energi nasional dan pengurangan emisi karbon sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan. Pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance. Pembiayaan berkelanjutan merupakan konsep pembiayaan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance atau ESG dalam pengambilan keputusan investasi. Green Sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan berkelanjutan yang menghubungkan pasar keuangan syariah dengan agenda pembangunan ramah lingkungan. Keterkaitan antar variabel. Penerbitan Green Sukuk secara teoritis berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif yang dapat dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga PLTP atau geothermal. Semakin besar nilai penerimaan green suku yang dialokasikan untuk sektor energi, maka secara logis akan mendorong peningkatan kapasitas terpasang dan jumlah investasi pada sektor energi terbarukan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara variabel penerbitan green suku sebagai variabel independen dengan variabel pengembangan sektor energi terbarukan atau variabel dependen yang dapat diukur melalui indikator seperti kapasitas terpasang pembangkit EBT, realisasi investasi sektor EBT, dan rasio EBT dalam bauran energi nasional. Penelitian dahulu yang relevan. Beberapa penelitian dahulu telah mengkaji topik yang berkaitan dengan green suku maupun pembiayaan energi terbarukan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa instrumen keuangan hijau termasuk green bond dan green suku memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan dan transisi energi. Namun, penelitian yang berfokus secara khusus pada pengaruh penerbitan risiko terhadap pengembangan sektor energi terbarukan di Indonesia pada periode 2021 masih belum diandalkan sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur yang sudah ada. Kerangka penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu pengaruh antara penerbitan green suku terhadap pengembangan sektor energi terbarukan.
Berikut untuk hipotesis saya. Yang pertama H0, penerbitan Green Suku tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan sektor energi terbarukan Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Untuk H1-nya, penerbitan Green Suku berpengaruh signifikan terhadap pengembangan sektor energi terbarukan Indonesia tahun 2021 hingga 2025. Berikut untuk daftar pustakanya. Berikut untuk presentasi proposal penelitian mata kuliah metode penelitian manajemen dengan judul pengaruh penerbitan Green Sukuk terhadap pengembangan sektor energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2025. Demikian disampaikan. Terima kasih.